Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang satuan volume. Berbicara tentang satuan volume, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering menjumpai beberapa benda berikut ini. Yang pertama, benda apa ini ya? Ya, benar, kotak susu. Pada bagian pojok kiri bawah, terdapat tulisan isi bersih 125 ml. Artinya, kotak susu tersebut berisi susu sebanyak 125 ml. Contoh benda yang kedua, botol air minum yang bertuliskan 650 ml. Artinya, pada botol tersebut dapat diisi air minum maksimal sebanyak 650 ml. Dan yang ketiga, jerigen minyak. Pada jerigen tersebut terdapat label yang bertuliskan Netto 5 liter. Artinya, jerigen tersebut berisikan minyak sebanyak 5 liter. Dari ketiga contoh benda tersebut, tadi terdapat tulisan mililiter dan juga liter. Mililiter dan liter itulah merupakan contoh beberapa satuan volume. Sebelum kita lanjut ke pembahasan satuan volume, kita pahami dulu yuk definisi dari volume. Definisi volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Volume disebut juga dengan isi atau kapasitas. Contoh satuan volume: meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, liter, dan mililiter. Nah, jadi kalau volume itu pangkatnya 3 ya, atau biasa dibaca dengan kubik. Jadi, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik. Atau ada juga dalam satuan liter ya, liter, mililiter. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tangga satuan volume. Yang pertama, tangga satuan volume dalam meter kubik, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan seterusnya sampai dengan milimeter kubik. Tangga satuan yang kedua ialah tangga satuan volume dalam satuan liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya sampai dengan mililiter. Pada tangga satuan volume meter kubik, karena pangkatnya 3, maka setiap turun satu tangga dikali 1000. Sebaliknya, setiap naik satu tangga dibagi 1000. Sedangkan pada tangga satuan volume dengan satuan liter, setiap turun satu tangga dikali 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Karena pangkatnya 1 ya. Nah, antara dua tangga satuan tersebut memiliki hubungan keterkaitan, yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 cm kubik sama dengan 1 ml atau sama dengan 1 cc. Supaya kalian lebih mudah dalam mempelajari tangga satuan volume, pelajari kalimat berikut ya. Kiai Haji dari Mekah demi cinta matematika. Nah, setiap awalan huruf dari setiap kata mewakili satuan volume. Kiai mewakili kilometer kubik dan kiloliter. Haji mewakili hektometer kubik dan hektoliter. Dan seterusnya. Kalian baca sendiri ya. Berikutnya kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. 4 desimeter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, kalian dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan cara tangga, dan yang kedua, kalian dapat menggunakan cara kolom atau cara tabel yang sudah pernah Bu Yeni ajarkan seperti satuan jarak ya. Jadi seperti ini, digambarkan dulu tabelnya, tabel satuan volume. Kemudian, kenapa ini ada tambahan kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya? Nah, jadi tadi kan di depan sudah Bu Yeni jelaskan. Jadi tangga satuan volume itu ada dua ya. Ada yang menggunakan satuan meter kubik dan menggunakan satuan liter. Nah, kemudian antara satuan kubik dengan liter itu memiliki hubungan keterkaitan. Ya, seperti 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 ml sama dengan 1 cc. Jadi tuliskan ke atas ya, ini yang sama. Kemudian 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Selanjutnya kita langsung kerjakan ya. Soal yang pertama akan dikonversi dalam satuan cm kubik.
maka kita cari cm kubik. Nah, di sini ya. Setelah itu kita beri batas garis setelah cm kubik. Kemudian kita lihat soalnya dalam satuan desimeter kubik. Satuannya adalah angka 4, maka di kolom desimeter kubik di sini kita tuliskan angka 4. Kemudian karena dia akan dikonversi dalam cm kubik, sampai dengan kolom cm kubik diisi dengan angka 0 seperti ini. Jadi 4 desimeter kubik sama dengan 4000 cm kubik. Contoh soal yang kedua, 12.000 ml sama dengan titik-titik liter. Nah, sama seperti tadi, gambarkan dulu tabelnya ya, seperti ini. Kemudian soal tersebut akan dikonversi dalam satuan liter. Maka kita cari liter. Liter di sini ya, di atasnya desimeter kubik. Setelah itu kita beri batas garis setelahnya liter. Kemudian kita lihat soalnya dalam satuan mililiter. Maka di kolom mililiter di sini kita tuliskan satuannya yaitu angka 0. Berarti 0, kemudian ke arah kiri ya, 0, 0, 2, dan 1. Nah, karena terpisah oleh garis, maka penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Jadi 12.000 ml sama dengan 12 liter. Contoh soal yang ketiga, 5.000 cm kubik sama dengan titik-titik liter. Kita gambarkan dulu kolomnya, kemudian kita cari. Dia akan dikonversi dalam satuan liter. Ini liter ya. Kemudian kita beri batas garis di sebelah kanannya. Kemudian kita lihat soalnya dalam satuan cm kubik. Maka di kolom cm kubik di sini kita tuliskan angka satuannya yaitu 0. 0, kemudian ke arah kiri ya, 0, 0, kemudian 5. Nah, karena dipisahkan oleh garis, maka penulisannya dipisah dengan tanda koma ya. Menjadi 5.000 cm kubik sama dengan 5,000 atau 0 di belakang koma boleh tidak dituliskan ya, menjadi 5 liter. Contoh soal yang keempat, 3 kiloliter ditambah 5 dekaliter sama dengan titik-titik liter. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian soal tersebut akan dikonversi dalam liter. Maka setelahnya liter, kita beri batas garis. Nah, kemudian soalnya yang pertama, kiloliter. Maka di kolom kiloliter, di sini ya, di kolom kiloliter kita tuliskan angka 3. Nah, kemudian sampai dengan liter kita penuhi dengan angka 0. 0, 0, 0. Kemudian yang kedua, dekaliter. Maka di bawah kolom dekaliter kita tuliskan angka 5 seperti ini. Di bawahnya liter kita tuliskan 0. Kemudian kita jumlahkan. Seperti biasa ya penjumlahan ini ya. Jadi 3 kiloliter ditambah 5 dekaliter sama dengan 3050 liter. Contoh soal yang kelima, 0,8 meter kubik ditambah 70 liter sama dengan titik-titik mililiter. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian soalnya akan dikonversi dalam satuan mililiter. Di sini kita beri batas garis setelahnya. Kita lihat soal yang pertama dalam satuan meter kubik. Meter kubik di sini ya sama dengan kiloliter. Nah, di sini berarti kita tuliskan satuannya. Ingat, karena dia desimal, maka satuannya bukan yang di belakang koma, tetapi yang satu angka sebelum koma. Berarti satuannya angka 0 ya. 0 yang kita tulis di bawah meter kubik. Jadi 0, kemudian 8-nya ke arah mana? Ke arah kanan. Selanjutnya sampai dengan mililiter dipenuhi dengan angka 0 ya, seperti ini. Kemudian soal yang kedua, 70 liter. Satuannya liter. Maka di kolom liter dituliskan satuannya yaitu angka 0 benar. Jadi kemudian 7-nya diisi ke sebelah kiri yaitu di kolom dekaliter seperti ini. Selanjutnya sampai dengan kolom mililiter dipenuhi dengan angka. Kemudian kita jumlahkan. Seperti biasanya dari belakang kita jumlahkan. Nah, jadi 0,8 meter kubik ditambah 70 liter sama dengan 870.000 ml. Selanjutnya, contoh soal yang ke-6. Nah, ini aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari. Ibu memiliki persediaan 2,5 liter susu cair. Ibu akan membuat dua macam kue. Jika kue yang pertama membutuhkan 900 ml susu cair dan kue yang kedua membutuhkan 650 ml susu cair, berapa liter sisa persediaan susu ibu? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tuliskan terlebih dahulu kalimat matematikanya. Karena dia akan membuat kue, otomatis persediaan susu ibu akan berkurang ya. Maka tanda operasi hitungnya adalah pengurangan seperti ini. 2,5 liter dikurang 900 ml dikurang 650 ml sama dengan titik-titik liter.
Cara mengerjakannya sama saja ya seperti sebelumnya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat dia akan dikonversi dalam satuan apa. Liter kan ya, berarti kita lihat liter di mana. Di sini kita beri batas garis. Setelah itu kita lihat soal yang pertama. Dia satuannya liter, tapi dalam desimal. Maka di bawah kolom liter kita tuliskan satuannya, yaitu angka 2. Benar, jadi di bawah liter tulis 2, 5-nya ke arah kanan ya. Kemudian sampai dengan kolom mililiter, Bu Yuni tambahkan 0 ya, supaya imbang dengan soal yang lain karena satuannya dalam mililiter semua. Selanjutnya soal yang kedua, mililiter, maka di kolom mililiter kita tuliskan satuannya angka 0. Kemudian ke arah kiri 0, 9, dan 0. Kemudian kita kurangi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, 0, 0, 5 dikurang 9 tidak bisa, maka pinjam dengan 2. 2 dipinjam, maka sisa 1. Kemudian 5-nya dapat tambahan 10 ya, jadi 15 dikurang 9 yaitu 6. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Selanjutnya kita kurangi lagi dengan 650 ml. Nah, berarti di kolom mililiter kita tuliskan satuannya, angka 0, 5-nya di kolom centiliter, 6, kemudian 0. Kita kurangi dari belakang, 0, 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam dengan 6. 6 dipinjam, sisa 5. Nah, kemudian 0 dapat pinjaman 10, menjadi 10 dikurang 5, 5. Nah, kemudian 5 dikurang 6 tidak bisa, maka pinjam lagi dengan sebelahnya, 1. 1 dipinjam, maka sisa 0. Ya. 5-nya dapat pinjaman, jadi 15 dikurang 6, 9. 0 dikurang 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi 2,5 liter dikurang 900 ml dikurang 650 ml sama dengan 0,950 liter. Atau 0 yang di belakang koma, yang paling belakang boleh tidak dituliskan ya, menjadi 0,95 liter. Nah, demikian materi yang dapat Bu Yuni sampaikan terkait satuan volume. Semoga penjelasan yang Bu Yuni berikan dapat kalian pahami anak-anak ya. Selanjutnya, kalian dapat berarti soal yang sudah Bu Yuni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.